Kita benar-benar harus segera mempercepat dan mencari pemain keturunan yang grade A. Ini adalah hasil yang sangat mengecewakan dari timnas Indonesia. Kendalanya masih sama, kita masih kekurangan pemain lini tengah yang kuat pegang bola dan bisa mengalirkan bola dengan baik. Walaupun sekarang lini serang udah agak lumayan semenjak Rafael Struijk dipercaya oleh Coach Sinteyong tampil dari menit awal. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Walaupun kita tahu kalau timnas Filipina yang sekarang ini bukanlah timnas Filipina yang dulu. Timnas Filipina yang sekarang memang sudah berubah menjadi salah satu tim yang memang mempunyai kekuatan yang patut diperhitungkan. Tetapi seharusnya jika kita melihat pemain-pemain timnas kita, skuad timnas Indonesia, bahkan historis permainan sepak bola timnas Indonesia di pertandingan-pertandingan sebelumnya, kecuali saat melawan Irak maksud saya, kita seharusnya bisa menang agak sedikit mudah melawan timnas Filipina. Ini benar-benar hancur. Di babak pertama bisa dibilang full. Kita tidak bisa mengembangkan permainan. Kecuali mungkin menit-menit akhir babak pertama ya. Saya mencatat di 40 menit babak pertama, 5 menit menuju laga usai, kita baru bisa mengembangkan permainan. Sisanya kita habis. Bahkan saya mencatat di 12 menit pertama timnas Filipina bisa menciptakan sebuah peluang yang bisa dibilang 99% bisa menciptakan gol. Bahkan di 20 menit pertama timnas Filipina banyak sekali menciptakan peluang. Masalah kita masih tetap sama sebenarnya. Pemain belakang entah kenapa lah hampir semua pemain sekarang seperti sedang ada hal yang dipikirkan gitu. Mentalitasnya kurang, permainan kolektivitas yang biasa dimunculkan oleh anak asuh Coach Sinteyong hilang. Tidak adanya playmaker tetap menjadi masalah. Saat melawan Irak, kita bermain setengah-setengah. Kita nggak pressing habis-habisan. Kita nggak berani untuk pegang bola. Kita nggak percaya diri banget. Sekarang pun nggak ada. Sebenarnya, walaupun Marcelino banyak agak sedikit ada kritikan karena dia selalu kelihatan ingin show up, ingin memperlihatkan bahwa dia bisa lewati pemain, tetapi kita harus akui juga tidak adanya Marcelino Ferdinand ternyata mempengaruhi kualitas playmaker timnas Indonesia. Karena kita tahu Marcelino itu bisa dibilang lumayan kuat buat pegang bola. Dia bisa membuka ruang, dia juga bisa untuk mengalirkan bola ke depan, bisa lewat 1-2 pemain untuk bisa membuka ruang pemain-pemain lain gitu kan. Tidak adanya Ivar Jenner juga, tidak ada seorang gelandang yang lebih tenang, yang pandai mengatur ritme. Tidak adanya Mark Klok berharap kepada seorang Rahmat Irianto untuk bisa lebih kuat dalam pegang bola dan mengalirkan bola. Nyatanya saya bisa bilang hampir 11-12. Walaupun Rahmat Irianto bisa dibilang agak lumayan pun karena memang mungkin lawannya Filipina. Kalau Irak kemarin kan pressing habis. Walaupun sebenarnya Filipina pun ini pressing habis juga gitu. Kita benar-benar kehilangan saya berharap di pertandingan selanjutnya, entah itu terusan laga untuk Piala Dunia sekarang atau Piala Asia, kita harus benar-benar segera evaluasi. Ada banyak hal yang harus segera dikembalikan. Salah satunya mungkin semangat, salah satunya mungkin mentalitas. Saya melihat bahwa seperti tim yang baru benar-benar dibentuk. Walaupun mungkin persiapannya memang enggak selama Filipina, enggak selama yang lain mungkin. Karena kita terpotong perjalanan juga kan. Tetapi seharusnya karena kita udah sering main sama-sama, apalagi ini adalah tingkat pemain bola profesional. Kita seharusnya udah seperti bermain lebih lama lah gitu. Kita udah harus chemistry-nya udah harus bagus gitu kan. Sandy Walsh kita tahu juga memang sebelum datang ke Indonesia dia sempat cedera di Belgia. Saya ini Fatinama tidak bisa mengembangkan permainan juga gitu kan. Ahmad Irianto dan Ricky Kambuaya bisa dibilang mati. Lini tengah kita mati sama para pemain Filipina. Kecuali mungkin kredit untuk kerja keras Ricky Kambuaya yang memberikan assist kepada Sadil di menit 70. Itu kredit untuk Ricky Kambuaya. Tapi hasilnya overall kita bermain jelek walaupun kita berhasil mencuri 1 poin pulang ke timnas ke Indonesia, tetapi secara overall kita benar-benar bermain jelek. Saya harus mengakui itu gitu kan. Dan lagi-lagi menurut saya tetap kita seperti bermain lagu-lagu. Pressing ketat enggak gitu kan, middle pressing enggak juga gitu kan. Enggak percaya diri untuk bisa pegang bola lama-lama gitu kan. Kemarin saat melawan Irak kita memang sangat lemah di lini tengah dan lini serang. Lini serang kurang ada pemain yang bisa pegang bola dan menusuk. Lini tengah juga sama, tidak ada pemain yang lebih kuat pegang bola, mengatur ritme permainan,
memberikan alur-alur bola kepada rekan-rekannya gitu, nggak ada juga. Walaupun saat melawan Filipina agak sedikit baik nih untuk lini serang khususnya, karena yang bermain Rafael Struijk. Kita tahu Rafael Struijk walaupun masih muda, dia kuat pegang bola. Beberapa kali walaupun memang agak ada sisi-sisi egoisnya ya yang cukup tinggi dari Rafael Struijk, tapi secara permainan jika dibandingkan dengan Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat, Rafael Struijk lebih baik. Dia bisa pegang bola, dia bisa mengatur ritme, dia bisa lewat 1-2 pemain percaya dirinya lebih lah dibandingkan Dendi dan Dimas Derajat. Tetapi lini tengah masih tetap seperti kemarin. Kurang ada yang bisa menyuplai, kurang ada yang bisa memberikan ke sana, memberikan bola entah ke kiri, entah ke kanan, atau ke depan. Ini harus segera cepat diperbaiki kalau menurut saya. Kita juga mungkin di sini semacam diberikan tamparan yang sangat keras lah bahwa ternyata untuk maju seenggaknya level yang lebih tinggi sedikit di Piala Dunia di kualifikasi sekarang dan Piala Asia ternyata memang sulit. Ini kita harus benar-benar berkaca, dan saya dengan segala hormat, maaf bukan bermaksud menyakiti para pemain-pemain timnas Indonesia, pemain-pemain lokal yang benar-benar bermain di Indonesia, tapi jika kita memang maju untuk sementara ini, kita sangat benar-benar membutuhkan pemain keturunan. Makanya Justin Hafner, Jai Ijes, sang striker juga yang sekarang sedang berusaha diproses, mudah-mudahan bisa bergabung cepat untuk bisa bergabung di kualifikasi Piala Asia dan sisa pertandingan di Piala Dunia. Kita akan bertemu lagi dengan Vietnam, kita akan bertemu lagi dengan Irak, kita akan bertemu lagi dengan Filipina di kualifikasi Piala Dunia ini. Nggak ada hal yang pantas untuk di laga terakhir selain hidup dan mati. Kita harus bisa menang jika seandainya kita memang ingin melangkah lebih untuk bisa lolos seenggaknya di tahap berikutnya untuk kualifikasi Piala Dunia. Ini pun juga menjadi pemanasan sekaligus catatan untuk persiapan kita di Piala Asia. Karena apalagi kita akan bertemu Jepang. Filipina aja kita masih kesulitan kayak gini. Memang sepak bola itu bola itu benar-benar bulat ya. Sintayong sebelumnya sangat luar biasa permainan bersama anak asuhnya, tapi sekarang seperti hilang. Kita kehilangan permainan yang sangat kita idam-idamkan, yang selalu kita tunggu-tunggu dari anak asuh Coach Sintayong. Tapi sekarang benar-benar hilang, teman-teman. Nggak ada. Saya berani bilang jika seandainya kita tetap bermain seperti ini dan tidak ada evaluasi cepat, jangan berharap deh kita selalu membangga-banggakan timnas kita untuk next level, kita untuk lolos Piala Asia di tahap selanjutnya, kita akan lolos ke Piala Dunia ke tahap selanjutnya. Enggak, kita nggak akan lolos kalau seperti ini terus. Tapi tentu saja kita harus tetap mendukung agar timnas Indonesia bisa lebih baik tentunya, bisa kembali kepada top performanya, karena kita juga jelas sudah pernah lihat kan bagaimana timnas Indonesia ketika sedang dalam top performa, ketika Kambuaya sedang bagus-bagusnya, Markok dengan luar biasa mengatur ritmenya. Tetapi emang di 2 pertandingan terakhir ini saat melawan Irak dan Filipina, kita memang lagi-lagi apes, dan keapesan ini yang harus segera kita perbaiki jika seandainya kita ingin melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia ini. Ini benar-benar saya benar-benar gaget gitu teman-teman. Mudah-mudahan lah Indonesia bisa lebih baik lah gitu. Kayaknya Indonesia itu harus main dulu di negara sendiri lah, bermain di kandang dulu lah, biar performanya, biar PD-nya muncul dulu gitu kan. Karena kita tahu juga kalau kita itu sangat mempunyai mental yang jelek jika seandainya bermain di luar sana gitu, bermain di kandang lain. Tapi semoga saja tim Indonesia bisa lebih baik lagi tentunya. Assalamualaikum.